Hello everyone, welcome to our very first podcast. Tempat di mana kita bakal bahas cerita-cerita misterius dan horor yang mungkin bikin kalian merinding. Jadi, kalau kalian lagi sendirian sekarang, maybe this is not the best time to listen. Karena di podcast ini, we talk about stories that might be real or maybe not. Turn off the light karena cerita ini lebih seram dalam gelap. So, for the first story, kita ada cerita dari teman kita, sebut aja namanya Lilis. Jadi, Lilis itu di suatu hari, dia itu lagi jalan sama mamanya. Malam-malam gitu, kayak sekitar habis sholat maghrib. Terus dia itu mau ke rumahnya mbaknya kan. Nah, terus dia tuh iseng-iseng kayak lihat sekitar masjid gitu. Terus di atas atap masjid gitu, dia tuh tiba-tiba kayak ngeliat bayangan putih. Awalnya tuh burem kayak cuma sekedar asap gitu. Tapi makin lama dia tuh bentuknya tuh makin jelas. Dan kalian tau nggak ini bentuknya tuh jadi kayak apa? Iya. Kalian tahu setan putih yang loncat-loncat kan? Oh my god. Oh my god. Jadi bentuknya makin lama tuh makin nyerupain benda itu. Ya si P word itu ya. Oh my god. Terus abis itu dia tuh buruan jalan kan, kayak agak kalau kayak udah mulai kayak resah gitu kan. Terus kayak dia juga hampir nangis gitu sama mamanya. Dia cerita gitu kan, emang di situ ada ini, tapi harus ditenangin sama mamanya gitu kan. Terus habis itu singkat cerita sampailah ke rumahnya mbaknya tuh. Terus pas nyampe di rumah mbaknya tuh dia kan kayak dibantuin gitu kan ya sama siapa, sama kayak keluarganya gitu kan. Terus salah satu anggota keluarga itu bilang kayak, oh dia ini ikutin kamu tapi dia tuh ini apa namanya, karena dirinya tuh ngeberontak gitu kan ya. Jadi dia tuh sebenarnya tuh udah mau dimasukin sama sosok putih ini tadi. Oh, jadi maksa gitu ya? Iya, Oh my dia tuh God. maksa. Tapi karena dia nggak mau, jadi kayak dia tuh cuma nangis aja ngeberontak gitu. Jadi sebenarnya dia nggak pengen ya dimasukin sama si sosok itu, tapi kayak maksa dia. Iya, gitu ya. makanya alhamdulillahnya nggak jadi masuk. Jadi pokoknya itu dia sampai kayak gitu, sampai parah, sampai ngeberontak, teriak-teriak nangis gitu. Dan ya itu dibantuin sih, cuman ya nggak sampai masuk. Cuman ya dia namanya hampir dimasukin kan jadi lemas gitu kan ya. Oh iya. Jadi dia sempet kayak Energinya terkuras. Iya, dia sampai kadang-kadang nggak sadar gitu. Sampai yang diceritain ke apa sih, mas gitu sih. Jadi sampai sama ceritanya. Merinding. Dengar cerita dari ini tadi, gue tuh pernah ini waktu sebelum mau tidur, itu tuh kayak ada sosok putih gitu kan. Aku tuh tidurnya tuh menghadap ke sana. Di sana tuh ada lemari, di kaca gitu kayak ada sosok putih yang liatin aku. Ini bayangan gue atau apa? Enggak asli anjir, ini asli. Tapi jelas. Iya, kayak liatin aku gitu. Terus gue takut, gue ini stealth protol. Sampai yang dari tadi udah diceritain tapi Nggak tahu. Makanya Kok dari aku ngapain ya? Bukan sosok putih, tapi lebih ke bayangan hitam. Waktu itu di rumahku kan masih kayak pedesaan gitu kan. Nah, terus nenek aku itu nemuin uang di sebelah rumah. Dan uang yang ditemuin itu kan bilangnya ya cukup banyak sih, kayak yang mendekati 1 juta itu kan yang banyak ya. iya. Nah, itu sama nenek aku ditanya sama orang sekitar, ada yang punya nggak, ada yang kehilangan. Kalau tentang uang itu nggak ada. Nah, terus sama apa itu, sama nenek aku disimpan di rumah.
pada suatu hari aku pulang sekolah itu aku masuk ke rumah dan aku kayak ambil barang sesuatu di almari yang di itu loh yang di ruang tamu. Nah habis itu pas aku mau nutup itunya itu pas aku mau tinggi gitu pas banget di depan aku tuh kayak ada bayangan masuk ke dalam kamarnya aku di mana uang itu tuh disimpan. Nah lalu besokannya aku cerita ini kan. Nah lalu besokannya itu aku cerita ini ke ayah aku. Nah setelah aku cerita ke ayah aku yang ayah aku kayak percaya nggak percaya sih. Nah, terus pas ayah aku dengar cerita ini ayah aku langsung bilang kayak uangnya mana dia yang mau ke masjid aja. Nah setelah itu apa itu namanya yang kalau yang awalnya kayak serem-serem gitu udah nggak ada, udah langsung kayak wah berasa kayak bersih banget di rumah kayak Emang kayaknya dari kalau kan bisa aja kan kayak gitu tuh aneh gitu. Iya. Kayaknya emang dari itunya tadi, uangnya Tapi kan uangnya tuh mana di tanah apa gimana? di tanah kan. Kayak aku suka itu kan Dikubur. di halaman kan kayak ngaku terus ada duit aja di situ Tergeletak aja. Iya kan dulu gak siapa emang yang mau lihat sesuatu yang sebanyak itu. Mereka Jadi kalau dari ceritanya Arika itu kan lebih ke kayaknya nih kesedihan gitu ya. Iya. Tapi aku nggak pernah sih nemuin kalau yang kesedihan gitu. Tapi eh, kalau yang lumayan serem lagi yang pernah ada terjadi di sekitar aku ada nih. Ada dia dulu waktu pas ini kejadiannya waktu pas aku masih di pondok. Jadi yang ngalamin kejadiannya tuh adik kelas aku sih. Jadi pas itu kan mau masuk ke kelas nih ya kelas diniah gitu kan malam. biasanya itu Diniah itu yang gimana? itu tuh kayak kayak kelas ngaji kitab gitu deh. Pokoknya malam-malam kelasnya tuh. Gitu. Nah terus pokoknya dia itu kan jamnya habis maghrib ya, bener habis maghrib tank itu kan kita kelas. Nah jadi kelasku tuh di lantai 2. Terus biasanya emang kalau yang pertama datang dia berarti yang nyalain lampu dong ya. Nah terus kelasnya itu tuh emang lumayan gede, lumayan gede. Terus habis itu dia itu pertama datang ke kelas, dia tuh yang pertama datang ke kelas. Terus jadi kayak kelas itu gelap kan, terus dia tuh ngelewatin tangga dulu, itu kan ayo matiin dulu dong, kok bisa nyala, Tolong dong matiin anjir. takut banget. Lanjut dong. Terus pas dia nyampe tangga, dia nyampe atas. Jadi kayak dia tuh masuk kelas tuh langsung dihadapin sama papan tulis. Nah tapi dia kayak misalkan dia tangga nih, terus dia kan belok kanan. Pas dia belok kanan ngoleh ke kelas, ke papan tulis itu di atas papan tulisnya tuh ada yang duduk gitu. Jadi itu katanya tuh cewek sih, kayak rambutnya panjang gitu. Dan yang parahnya itu sosok itu tadi tuh masuk ke dia. Jadi dia masuk ke dia. Jadi dia apa dong? Iya, dia pas dimasukin tuh dia langsung ke dia gitu kayak lihat, dan itu tuh kenceng banget. Aku di sampai kamar aku kedengeran. Jadi masuk ke dia. Terus habis itu masukin dia tuh lumayan lama loh, kayak sampai berhari-hari gitu. Berarti dia besokannya itu masih dalam keadaan dimasukin. Iya. Berarti dia aktivitasnya gimana? Kayak biasanya apa aneh gitu? Enggak sih, kayaknya dia di kamar. Iya di kamar, cuman gak tau ya, kayak kata anak kamarnya dia tuh kayak dia tuh anehnya tuh kayak tiba-tiba kayak marah gitu kan, marahin temen-temennya gitu. Terus bahkan ada temennya sambil gigit sambil di tangannya, karena kan berontak gitu kan, dimasukin sama si ibunya gitu. Kuat berarti ya. Tapi emang katanya anaknya sering kemasukan gitu sih, jadi Oh, kalau udah kemasukan sih emang ini katanya gampang kemasukan lagi. Katanya udah Kayak udah bodoh gitu. Pihak pondoknya ya gimana? Secara ada Ustadznya gimana? dibantuin sih kayak datang berapa ustadz ya datang ke kamarnya tuh kayak dibantuin, cuman ya gitu emang susah banget gitu. Soalnya emang katanya itu kan dari dulu ada di situ gitu. Kayak dia tuh energinya kuat banget gitu. Lagian udah pasti hantu nggak sih kalau kayak gitu. Iya sih, Siapa iya emang sih, yang iya. bisa duduk di atas Iya sih, papan iya. tulis yang kebalannya aja kayak nggak mungkin segera buahnya. Iya.
Di sini. Dari kedua cerita itu kayak liatin kalau teman-teman kayak gitu kalau udah menguasai kita udah bener-bener nggak bisa itu ya. Iya. Kalau itu nggak bisa ngelawan, apalagi kalau mereka benar-benar punya kekuatan yang nggak bisa. Oh, Serem banget ya. I think this is enough for today. thank you for watching our podcast and listening stories from our friends. And this already midnight, guys. So I think enough. And see you on the next video. Goodbye. Bye.